Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Ya, pero... Ya. Pull! Oh! Ya! Ya! Woohoo! Oke, daon nih. Selamat sore, Rifan. Selamat sore, Bu. Baik, Rifan yang sudah menghubungi Ibu sebelumnya ya. Iya, betul. Oke, Rifan, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan proses konseling. Apakah sebelumnya Rifan sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Belum ya. Sedikit Ibu jelaskan bahwa konseling itu adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh konselor, yaitu Ibu sendiri kepada konseli, di mana itu Rifan, dengan harapan dan tujuan permasalahan Rifan nantinya dapat kita carikan solusinya bersama-sama. Sampai sini Rifan paham? Paham, Bu. Paham, baik. Baik Rifan, dalam proses konseling ini kita ada beberapa asas. Yang pertama itu ada azas keterbukaan, di mana Ibu harap nanti Rifan dapat terbuka dan tidak menutup-nutupi permasalahan yang Rifan hadapi. Dan juga ada azas kerahasiaan, di mana nanti semua permasalahan yang Rifan hadapi itu tidak akan dibeberkan kemana-mana dan dijaga kerahasiaannya. Sampai sini Rifan ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Tidak. Baik Rifan, apakah Rifan siap untuk lanjut ke proses selanjutnya? Siap. Siap. Baik, seperti yang telah kita diskusikan, jadi apa yang ingin Rifan ceritakan? Ya, saya belakangan ini saya sering merasa capek secara batin. Saya merasa semua yang saya lakukan sia-sia di rumah maupun di luar rumah, dan saya tidak pernah dianggap. Begitu ya. Jadi apa yang membuat Rifan itu merasa bahwa Rifan tidak dianggap di rumah? Orang tua saya sering bertengkar. Mereka jarang bicara dengan saya. Kalaupun bicara, biasanya untuk menyalahkan ataupun menyuruh. Baik Rifan, sepertinya itu sangat menyakitkan sekali ya. Jadi di sini Rifan merasa bahwa Rifan selalu diabaikan. Jadi apa yang muncul dalam pikiran Rifan tentang diri Rifan sendiri? Saya merasa tidak berguna. Saya merasa tidak ada yang peduli kalau saya ada maupun tidak ada. Baik, apakah Rifan sendiri pernah merasa berguna dan berharga? Pernah. Waktu saya bantu adik saya belajar dan dia bilang saya pintar, itu membuat saya merasa dibutuhkan. Bagaimana rasanya waktu Rifan merasa dibutuhkan oleh adik Rifan? Saya merasa senang. Rasanya seperti saya punya alasan untuk tetap ada. Baik, apakah Rifan masih sering menghabiskan waktu bersama adik Rifan? Untuk saat sekarang sangatlah jarang. Saya mulai menjauh dari semua orang karena merasa tidak kuat lagi. Baik, kalau misalkan Rifan membayangkan bahwa diri Rifan bisa dekat lagi dengan adik Rifan, apakah itu bisa berarti bagi hidup Rifan? Mungkin ya. Saya memang sayang dia. Saya tidak ingin dia merasa seperti saya. Baik, Rifan, bagaimana kalau Rifan mencoba untuk
memulai kembali hal dari kecil, misalkan menemani adik Rifan lagi belajar atau bermain. Saya bisa coba itu. Mungkin saya butuh itu juga, bukan cuma dia. Baik, itu langkah yang sangat baik menurut ibu. Coba Rifan pikirkan lagi apa yang menurut Rifan hal yang Rifan dulu pernah sukai. Saya suka bermain sepak bola. Dulu saya ingin menjadi atlet yang hebat. Wah, indah sekali ya. Eh, jadi apa yang membuat Rifan itu berhenti untuk bermain sepak bola? Orang tua saya bilang sepak bola itu tidak penting katanya, dan tidak menjamin masa depan. Apakah menurut Rifan sesuatu hal yang dicintai itu harus dinilai dengan uang? Mungkin tidak, tapi saya bingung bagaimana saya bisa melakukannya tanpa ditolak. Baik Rifan, jika Rifan melakukan bermain sepak bola itu tidak karena uang, tapi melakukan sesuatu itu karena diri Rifan sendiri, apakah itu tetap penting bagi Rifan? Ya, itu sangatlah penting dalam hidup saya. Itu membuat saya merasa hidup dan merasa dibutuhkan dalam keluarga atau maupun lingkungan masyarakat. Baik, bagaimana kalau Rifan mencoba kembali untuk bermain sepak bola, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri Rifan sendiri? Baik, saya akan coba mulai ke depannya. Saya sudah lama tidak bermain sepak bola lagi. Baik, kita coba pelan-pelan ya. Jadi Rifan saat ini sedang membangun makna hidup bagi Rifan sendiri dari hal-hal kecil yang Rifan inginkan. Baik, terima kasih Bu untuk konselirnya. Saya merasa sedikit lebih ringan sekarang dan bisa menerima keadaan untuk balik ke rumah lagi. Baik Rifan, Ibu senang mendengar itikat baik Rifan. Untuk sampai sini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ibu harap Rifan dapat melakukan kegiatan yang Rifan bicarakan tadi dengan baik, dan kita lanjutkan lagi minggu depan. Bagaimana Rifan? Baik Bu. Baik ya, untuk sementara yang penting pegang dulu niat Rifan untuk kembali menyukai hal-hal kecil agar Rifan bisa kembali semangat dalam hidup. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Rifan atas waktunya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Anton